Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda terkait struktur folder dari Laravel. Video ini adalah video susulan karena sebelumnya saya telah membuat video dan ternyata coder terhapus karena ada kesalahan teknis. Oke, kita ulang saja dari awal ya terkait dengan struktur folder. Kita mulai dari bawah terkait dengan file, mungkin akan ada beberapa file tambahan ya, nanti akan saya jelaskan yang mana yang bawaan dan juga mana yang sudah ada tambahannya ya. Jadi kalau dari bawah ini ada beberapa file, ada file config, kemudian ini untuk kita menyusun konfigurasi terkait dengan file ya, ini defaultnya. Kita abaikan dulu file-file yang ada di sini. Yang mungkin perlu Anda perhatikan adalah di bagian composer. Composer ini adalah list dari library yang Anda install menggunakan Composer ya. Jadi misalkan Anda menambahkan Composer require library-nya, maka akan ditambahkan. Kemudian ini ada dev dan juga ada yang require. Dev ini hanya dipergunakan ketika development dan nanti ketika deploy ini tidak akan diinstal, sehingga aplikasi kita atau web yang kita bangun dengan Laravel itu akan lebih efektif karena yang digunakan hanya library yang dia untuk production saja ya, istilahnya begitu. Dan juga di sini ada env. Nah, env atau envar ya, ini adalah environment atau konfigurasi dari aplikasi kita. Misalkan di sini ada app name, misalkan belajar Laravel dasar, nanti akan muncul di titelnya ya. Kemudian app environment-nya ini ya lokal atau production atau staging sebagainya. Dan sini ada key, dan key ini penting, bisa digenerate dengan artisan key generates ya nanti ya, sehingga ini tidak perlu Anda isi manual. Kemudian app in the book dan seterusnya, nanti kita akan coba jelaskan dengan video yang lebih rinci terkait dengan environment dari Laravel. Yang paling penting di sini adalah di bagian connection ya. Connection ada MySQL, kemudian DB host ini biasanya ngikut aja defaultnya, kemudian DB port. Nah, ini yang penting adalah Laravel dasar ini adalah nama database dan root, kemudian password ya, ini disesuaikan dengan password yang Anda gunakan. Yang lainnya nanti kita akan jelaskan ketika dibutuhkan saja. Itu yang penting ya. Tadi ada di sini ada DB host ya terkait dengan database, kemudian di sini ada konfigurasi dasar seperti app name, kemudian ini lokal environment-nya untuk lokal atau dev production dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan environment ya. Selanjutnya ada vendor. Nah, vendor ini adalah tempat di mana library Anda diinstal ya. Jadi kalau tadi menggunakan Composer itu ini listnya, kemudian di sini adalah letak dari filenya. Kalau misalkan contoh di sini ada Faker PHP, kalau kita lihat di sini ada F, maka kita lihat di sini F. Nah, seperti ini ya, ada PHP kemudian Faker gitu ya. Kemudian misalkan lagi ada Laravel framework, di sini nanti ada juga ada Laravel, ada framework, ada Sanctum ya, kemudian ada Tinker ya, seperti ini. Nah, ini Tinker ya, dan yang lainnya ini adalah bawaan. Nah, ini contoh dari vendor. Kemudian ada folder test ketika kita mau membuat unit testing untuk mengetes aplikasi kita sebelum berjalan di production, biasanya untuk melihat ekspektasi dari apa yang kita lakukan. Misalkan untuk ketika di tengah tombol A maka akan muncul teks B misalnya, seperti itu ya. Ini adalah tesnya. Kemudian selanjutnya ada storage. Nah, storage ini adalah tempat menyimpan atau ketika kita mengupload itu masuknya di storage ya. Di storage ini ada app, framework dan juga logs. Nah, ini ketika kita menggunakan log dengan menggunakan storage. Nah, ini session dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita mengupload itu ada di folder ini, public atau private. Kalau public berarti dia bisa di link dari dokumen tersebut bisa diakses secara publik, kurang lebih begitu ya. Kemudian selanjutnya ada routes. Nah, ini tempat menyimpan routing ya, tempat routing yang kita bahas tersendiri di materi routing. Kita bisa lihat di sini ada web console, kemudian API, dan ini tambahan
ya, asalnya tidak ada kalau kita menginstal pertama kali. Kemudian ada folder resource. Resource ini adalah tempat di mana kita mengolah view atau tampilan, ya, yang dari web yang kita buat. Ada CSS, kemudian ada JavaScript, kemudian ada views. Nah, kalau views ini biasanya umumnya berisi dengan Blade template, ya. Jadi kita menggunakan Blade sebagai templatingnya. Ini yang aslinya adalah welcome saja, landing page adalah tambahan, layout juga tambahan. Di sini nanti kita akan bahas di materi khusus terkait dengan CSS, JS dan views. Kemudian ada folder public. Nah, public inilah yang sebenarnya ketika kita mendeploy atau mempublikkan aplikasi Laravel kita, maka yang diakses adalah halaman public, sehingga halaman yang ada di sini itu tidak bisa diakses secara langsung, kurang lebih begitu ya. Jadi halaman public ini di sini ada add access, ini ketika kita menggunakan APC, kemudian nanti mungkin bisa ada juga menggunakan Nginx atau yang terbaru bisa menggunakan Franken.php ya, gitu ya. Nanti kita bahas juga di lain kesempatan insyaallah. Ya, jadi ini adalah isinya. Jadi Anda jangan edit di bagian index.php ini ketika Anda tidak paham, kurang lebih begitu. Edit access juga sama. Kemudian ada lang, ini bahasa ya, ketika Anda misalnya menggunakan bilingual ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Anda bisa edit di sini lang kemudian /id misalnya. Nah, ini file-file item-item ini bisa diterjemahkan menggunakan bahasa yang Anda inginkan. Nah, kemudian selanjutnya ada database. Database ini isinya berkaitan tentunya dengan database ya. Ada factories, kemudian migration, kemudian juga ada seeders ya. Nanti kita jelaskan masing-masing kebutuhannya. Migration ini untuk kita membuat struktur data, kemudian seeder ini ketika kita mau menggunakannya membuat dummy misalnya, atau menginsert database melalui JSON misalnya, dan cache-nya banyak sekali ya, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita membuat web itu butuh dummy ya, misalkan untuk membuat post gitu. Jadi kalau kita ketik satu-satu kan lumayan ribet ya, jadi biasanya menggunakan dummy, menggunakan Faker. Nah, ini terkait dengan database ya, ada migration, seeder dan juga factories. Kemudian ada config. Nah, ini isinya seputar config yang datanya sebagian besar itu mengambil dari environment ya. Dari environment ini diambil bawa ke sini, kemudian nanti yang ada di sini itu biasanya digunakan ketika kita berinteraksi dengan antara aplikasi dengan konfigurasi, kurang lebih begitu ya. Misalkan di debug ini, misalkan kita lihat bisa Anda itu di sini. Nah, bayangkan kalau misalkan Anda harus edit sesuatu nih, jadi lumayan ribet, tapi jadi cukup disediakan file environment dasarnya yang bisa di copy dari example kemudian di sini gitu. Kalau lupa misalkan gitu ya. Ada out, cache, kemudian database, file system terkait dengan uploading tadi ya, logging, mail, queue, dan sanctum, service, dan session. Ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya, untuk nyimpen masing-masing sengaja di seperti ini kan, agar lebih mudah controllingnya gitu. Misalkan Anda mau mengedit bagian email saja ya, berarti Anda cukup buka di bagian mail gitu. Kalau misalkan dicampur jadi satu semuanya, tentunya akan lumayan ribet ya. Ada bootstrap, di sini ada konfigurasi dasar untuk apps dan juga provider. Nah, kalau misalkan ini nanti bisa digunakan kalau kita menggunakan provider tambahan atau library yang memang membutuhkan provider gitu ya. Jadi dia bisa dipanggil di sini. Ada app ini terkait dengan routing, middleware dan sebagainya. Kemudian ada app. Nah, ini yang paling pokok dari pekerjaan di Laravel ya. Kebanyakan nanti akan berkutat di sini. Ada HTTP, ini yang berkaitan dengan view-nya tadi ya, controller. Jadi kalau kita mau menggunakan home controller ini, misalkan index, dia bisa memanggil view welcome. Nah, welcome itu ada di sini, view welcome ya. .blade-nya tidak digunakan, jadi cukup namanya saja. Ini contoh dari controller ya. Kalau kita buat misalnya CRUD atau create, read, update, delete, itu juga melalui
controller. Nah, kurang lebih begitu. Itu terkait dengan controller. Kemudian models, ini model itu terkait dengan struktur data database. Contoh ketika kita misalnya mau mengambil data blog post misalnya, nah itu nanti misalkan kita contohkan seperti ini, public function, kemudian index misalnya, index, maka kita bisa post dengan new blog post, kemudian all gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini blog post diambil dari models blog post. Nah, kalau database-nya itu namanya blog post. Kita lihat di sini storage, database, kemudian kita migration ada blog post. Nah ini. Nah, biasanya di Laravel itu menggunakan camel case. Jadi ketika kelas maka dia first sentence-nya menggunakan capital case ya. Ada B, C dan sebagainya. Ini Anda bisa pelajari tentang naming convention ya. Ada penamaan standar dari kelas, function yang ada di Laravel. Kenapa kok namanya di awal seperti ini, besar kecil. Sebenarnya bisa digunakan nama yang berbeda, akan tetapi nanti biasanya Anda harus mengkonfigurasi lagi gitu ya, karena dia harus di auto loading sehingga bisa include ke dalam file yang ada di Laravel ini gitu ya. Jadi ada dump auto load kalau istilahnya di Composer. Tapi ketika kita bisa mengikuti polanya seperti ini, jadi controllers, kemudian nama kelasnya admin controller, maka namanya juga harus admin controller sesuai dengan nama filenya. Ini terkait dengan penamaannya. Jadi tidak asal-asalan, tapi juga bisa asal-asalan dengan catatan ada konfigurasi tambahan. Nah, ini saja terkait dengan foldering ya, struktur folder. Oh, terakhir ada provider ya. Provider ini mirip tadi dengan yang di Bootstrap, akan tapi di sini terkait dengan yang lainnya nanti ya, untuk di register, kemudian ketika boot itu seperti apa, ini nanti kita akan bahas terkait materi khusus dengan provider ya. Kurang lebih begitu. Saya ulangi, di sini ada file-file yang bisa Anda lihat. Yang paling utama untuk kita pelajari saat ini adalah composer.json, terkait kalau Anda mau melihat version dari library atau pengen lihat library apa aja. Kemudian di sini juga ada envar ya, environment, terkait dengan konfigurasi standar dari web Anda yang menggunakan Laravel ya, dan ini sifatnya statis ya. Ini nanti diolah atau digunakan di folder config, itu terkait env ya. Kemudian ada test, ini untuk tes, storage untuk nyimpen data, routing untuk nyimpen data routing. Result ini untuk view ya, berkaitan dengan view, JavaScript, CSS dan juga Blade.php karena Laravel menggunakan Blade. Kemudian ada public yang akan diakses secara langsung oleh user sehingga dia tidak bisa mengakses folder lain-lain secara langsung. Kemudian lang ini terkait dengan bahasa atau translation ketika Anda misalkan mau menggunakannya bilingual gitu ya. Dan tentunya nanti akan berbeda cara penulisannya. Ada dengan database cukup jelas, configuration dan Bootstrap ini cukup mirip ya, secara fungsi untuk mengelola ya, pengelolaan. Kemudian app di sini ada controller, model dan provider. Kita nanti akan banyak bermain di model dan juga controller. Nah, itu terkait dengan struktur folder yang ada di Laravel. Semoga mudah dipahami. Kalaupun belum, bisa diulang-ulang atau Anda bisa membaca textingnya ya, kurang lebih begitu. Sampai jumpa di video berikutnya.